Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Kabar baik datang dari Benyamin Pavard, yang dikabarkan segera pulih sepenuhnya dari cedera dan bisa kembali membela Inter Milan. Pavard sudah lama tidak bermain untuk Inter sejak mengalami dislokasi tendon patella saat pertandingan melawan Atalanta di Bergamo pada tanggal 5 November lalu. Namun kini ia hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa kembali merumput. Seperti yang dilansir Gazzetta dello Sport, bahwa bek timnas Prancis itu sudah terlibat dalam perayaan kemenangan Inter kemarin atas Udinese. Dengan demikian, kembalinya mantan bek Bayern Munchen itu kini sudah di depan mata. Anggota skuad pemenang Piala Dunia 2018 ini telah rutin melatih kebugarannya secara individu tanpa pelindung lutut selama lebih dari seminggu. Kemajuannya dalam hal membangun kebugaran berjalan sesuai jadwal. Oleh karena itu, Pavard diprediksi sudah siap berlatih secara beregu bersama rekan satu timnya. Kemungkinan besar Pavard bakal tersedia melawan Lazio pada Senin depan tanggal 18 Desember 2023 dalam laga pekan ke-16 Serie A. Dengan sisa waktu seminggu sebelum laga tersebut, Pavard bisa pulih dengan cukup baik untuk bisa beraksi lagi di lapangan, baik sebagai cadangan maupun starter. Kondisinya terlihat cukup baik saat perayaan kemarin. Dia akan segera bisa kembali berlatih penuh, dan segera bisa bermain lagi. Performa Jan Bisek semakin meningkat sejak kedatangannya di Inter Milan. Berkat penampilan memuaskan Bisek saat melawan Udinese membuat pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi tidak ragu melontarkan pujian kepadanya. Bisek melakoni debut starternya di ajang Serie A bersama Inter saat melawan Udinese pada pekan ke-15 kemarin. Pemain asal Jerman ini sudah 2 kali tampil sebagai starter di Liga Champions. Namun, pemain yang selalu menjadi starter di Serie A sejauh musim ini adalah para bek yang lebih senior. Absennya Stefan de Vrij, Benyamin Pavard, dan Denzel Dumfries karena cedera memaksa pelatih Simone Inzaghi untuk memasukkan Bisek ke dalam starting 11 melawan Udinese. Di laga tersebut, Bisek memulai sebagai bek sentral kanan dalam pola 3 pemain bertahan, posisi yang biasa ditempati Benyamin Pavard. Mantan bek Aarhus ini pun mampu membayar kepercayaan pelatih, dengan menunjukkan penampilan yang luar biasa. Meski jarang bermain, ia terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan sistem taktis yang diterapkan Inzaghi dalam latihan. Dalam sesi wawancara dengan Inter TV, Inzaghi tak terkejut dengan penampilan Bisek melawan Udinese karena ia sudah sering melihat penampilan bek tersebut di setiap sesi latihan. Dia sangat bagus. Tapi saya tidak terkejut, ujar Inzaghi. Saya melihatnya dalam latihan setiap hari. Dia beruntung bisa berlatih dengan pemain-pemain bagus yang telah banyak mendidiknya. Bek sayap kanan Sassuolo, Jeremy Toljan telah membuat Inter Milan terkesan dan masuk dalam daftar target transfer mereka setelah dipantau direktur klub. Hal ini menurut outlet berita Italia, FC Internews, bahwa mantan pemain Borussia Dortmund dan Hoffenheim itu termasuk di antara pemain yang dibidik Nerazzurri untuk memperkuat bek sayap kanan. Salah satu area utama yang kemungkinan besar akan diperkuat oleh Inter untuk musim depan adalah posisi bek sayap kanan. Saat ini ada Denzel Dumfries di skuad. Pemain Belanda ini menjadi opsi pilihan pertama di posisi tersebut. Kemudian Matteo Darmian, yang lebih dari mampu untuk menjadi pelapis di bek sayap kanan.
Pemain berusia 34 tahun ini menjadi starter melawan Udinese kemarin di posisi tersebut. Terakhir, Juan Cuadrado yang tiba pada musim panas kemarin dengan status bebas transfer dari Juventus. Namun, meski direkrut sebagai opsi cadangan untuk Dumfries, Cuadrado belum pernah tampil sebagai starter sejauh musim ini. Masalah kebugaran menjadi alasannya. Bahkan dengan absennya Dumfries karena cedera saat melawan Udinese kemarin, Darmianlah yang memulai di sisi kanan, bukan Cuadrado. Mengingat Darmian juga merupakan pelapis penting Benjamin Pavard di pertahanan, maka ada kebutuhan nyata untuk menambah bek sayap kanan baru di jendela transfer mendatang. Pemain internasional Jerman berusia 29 tahun, Jeremy Toljan menikmati awal musim yang sangat positif bersama Sassuolo. Mantan pemain Dortmund itu sudah mencatatkan 6 assist di ajang Serie A musim ini plus 1 assist di Coppa Italia. Toljan telah membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang cocok untuk bermain di klub papan atas Italia. Dia memiliki profil yang menjadikannya target yang cukup logis bagi Inter. Toljan adalah pengguna dominan kaki kanan, dan memiliki stamina yang kuat untuk menutupi sisi kanan lapangan. Oleh karena itu, menurut laporan FCIN, pemain berusia 29 tahun itu menjadi salah satu target potensial Nerazzurri. Telah ada beberapa kontak tentatif antara Inter dan Sassuolo untuk membahas kemungkinan transfer sang pemain. Nerazzurri telah menyatakan minatnya, namun sejauh ini belum ada tawaran konkret. Faktor kunci kepindahannya ke Giuseppe Meazza adalah situasi kontrak Toljan di Sassuolo. Kesepakatannya saat ini di Sassuolo akan berakhir pada Juni tahun 2025, yang berarti ia akan tersedia dengan harga yang cukup murah pada musim panas 2024 ketika ia memasuki tahun terakhir di kontraknya. Matteo Darmian mengatakan bahwa dirinya berharap bisa bertahan selama mungkin di Inter Milan. Mantan pemain Manchester United dan Torino itu diwawancarai oleh Sky Sport Italia menjelang pertandingan melawan Real Sociedad yang akan berlangsung pada Rabu 13 Desember 2023 dini hari WIB. Darmian kini memasuki musim keempatnya sebagai pemain Nerazzurri. Meski sudah menginjak 34 tahun, Darmian belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Justru sebaliknya, bek veteran Italia ini terbukti menjadi pemain yang sangat krusial bagi Nerazzurri. Fleksibilitas Darmian menjadi salah satu alasannya. Dia sudah bermain sebagai bek sayap kanan, bek tengah kanan, dan bahkan sebagai bek sayap kiri pada musim ini. Apapun posisi yang ia mainkan, penampilan Darmian tetap luar biasa. Inter dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya tanpa harus tergesa-gesa. Kesepakatannya saat ini di Stadio Meazza akan berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang. Di sisi lain Darmian juga berharap untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama di klub. Mendapat kepercayaan dari semua orang adalah hal yang luar biasa. Dari para fans, staf, klub, dan rekan satu tim saya, ujarnya. Harapan saya adalah bisa bertahan di Inter selama mungkin. Mengenai pertandingan penentuan juara grup D Liga Champions melawan Sociedad, Darmian menegaskan bahwa penting bagi tim untuk menang demi bisa lolos sebagai juara grup. Itu sangat berarti bagi kami. Kami tahu betapa pentingnya finish di posisi teratas grup. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit, melawan tim yang kuat dan telah menunjukkan kualitasnya sepanjang babak penyisihan grup. Di pertemuan pertama kami menderita di babak pertama pertandingan. Besok kami perlu memainkan pertandingan yang hati-hati untuk meraih kemenangan. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, nantikan video-video selanjutnya.